dunia terus berkembang dengan aneka ragam kemajuan-kemajuan, khususnya di dalam kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan yang seringkali bahkan membuat manusia semakin terasing dengan dirinya dan kehidupan itu sendiri. Sehingga krisis spiritual melanda berbagai dimensi di dalam kehidupan manusia modern. Agama sebagai sesuatu yang membawa pesan-pesan ilahiyah dikaji, kemudian dikembangkan dengan aneka ragam pendekatan dan melahirkan banyak sekali cabang-cabang ilmu pengetahuan. Nah, salah satu cabang ilmu pengetahuan di dalam memahami agama, khususnya Islam, itu disebut sebagai ilmu tafsir. Nah, pemirsa, saat ini kita sudah kehadiran seorang narasumber, seorang guru besar bidang ilmu tafsir dari Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Selamat datang, Prof. Muhsin Mahfuz. Terima kasih. Ya, baru-baru pengukuhan. Ya, tahun lalu. Prof, memang konsentrasinya selama ini di bidang tafsir ya, di S1, S2, dan S3. Ya, jadi kalau pendidikan saya itu dari S1 emang linear ya, konsisten di jalur tafsir. Jadi S1 saya di tafsir hadis, kemudian S2 saya di tafsir pemikiran tasawuf. Oke. Dan S3 saya juga penelitian tentang tafsir. Oke. Jadi, Nah, di dalam tafsir itu sendiri kan Prof ada ini kan, ada cabang-cabang juga, Ya. ada spesifikasi-spesifikasi. Nah, kira-kira tafsir apa yang selama ini Prof geluti? ya, jadi sebetulnya di dalam tafsir itu kan ada istilahnya corak ya. Jadi, Langgam ya. Ya, dari berbagai kitab tafsir, ya tentu dipengaruhi juga oleh latar belakang Oke. keahlian atau keilmuan seorang mufasir. Ada mufasir sekaligus sufi, ya makanya tafsirnya mungkin lebih cenderung ke tafsir sufistik. Ada mufasir yang fuqaha, tafsirnya mungkin lebih cenderung ke tafsir fikih gitu. Dan seterusnya sampai yang tafsir modern misalnya ketika dipengaruhi oleh ilmu-ilmu modern, Yang ada rasional. tafsir yang saintifik. Betul. Ya, jadi menggunakan teori-teori pengetahuan dalam. Nah, kebetulan saya sebetulnya ya sebagai pengajar tafsir mungkin belum bisa disebut saya spesialis atau corak tafsir tertentu, tetapi kajian-kajian saya selama ini apakah di masyarakat atau tulisan-tulisan saya itu lebih banyak mengkaji Al-Quran dari perspektif filsafat dan tasawuf. Ya. Oke, ini menarik ini. Ya, sekarang kan kita menghadapi ada krisis spiritual. Ya. Yang orang misalnya dalam bahasa lainnya krisis mental. Sebenarnya kan krisis mental itu akarnya adalah krisis spiritualitas. Nah, sehingga pendekatan keilmuan tafsir, khususnya tafsir esoterik ini, tafsir sufistik itu menjadi sesuatu yang menarik untuk harus utamakan ke publik. Nah, Prof, kan tasawuf atau sufisme itu kan juga kadangkala disalahpahami oleh orang yang beragama, betul. khususnya di kalangan Muslim itu sendiri. Nah, sebenarnya dari mana awal mula kemunculan tasawuf atau tradisi sufisme dalam Islam itu sendiri? Ya, memang saya kira perbincangan mengenai kemunculan tasawuf dalam Islam itu kan cukup panjang ya. Bahkan penamaan tasawuf sendiri itu kan juga diperdebatkan. Ada yang mengatakan dari kata soft wall yang menjadi pakaian yang tradisi para sufi ya. Nah, ada juga yang menyatakan itu dari kata sobi, artinya suci dalam bahasa filsafat ya. Nah, tetapi saya kira ulama-ulama yang mengkhususkan studi pada tasawuf ini mengakui bahwa tasawuf itu sendiri sebetulnya tidak dari dalam akar kata Islam. Ya, tetapi bahasa Arab tidak dari bahasa Arab. Tetapi tasawuf itu sebetulnya secara praktis itu dari dalam Islam sendiri. Ya, meskipun banyak yang
mengatakan bahwa itu dari tradisi kekristenan, pendeta, kerahiban ya. kerahiban. Hmm. Nah, tetapi kalau kita runut praktek-praktek spiritualitas dalam Islam itu kan Nabi sudah memperlihatkan ya sejak beliau bolak-balik ke Gua Hira. Itu kan sebetulnya adalah embrio yang selalu dirujuk oleh para pengkaji tasawuf bahwa itulah sebetulnya embrio dari praktek tasawuf itu, Atau kesendirian. Atau bisa jadi juga sebenarnya praktek sufistik atau asketik di dalam tradisi yang dikenal dalam tradisi Hindu juga praktek universal yang ada di berbagai tradisi agama-agama. Bisa jadi sebetulnya ya, karena artinya dalam Islam pun ketika membincang masalah tasawuf itu adalah sesuatu yang naluriah ya. Setiap manusia itu kan punya keinginan untuk mendapatkan kekuatan di luar dari dirinya ya, untuk membantu dia menemukan dirinya sebetulnya. Jadi saya kira juga tasawuf seperti itu. Nah, tetapi secara sosiologis sebetulnya tasawuf itu kan muncul di abad-abad kedua Hijriah atau 8 Masehi di pemerintahan Umayyah lah. Ketika umat Islam pada saat itu sudah jenuh dengan kehidupan istana yang gemerlap, glamor, di tengah konflik politik yang sangat kuat waktu itu ya. Disitulah kemudian banyak tokoh-tokoh Islam yang mencoba mencari kepuasan spiritual daripada sekedar kepuasan material. Betul. Ya. Nah, disitulah mulai misalnya kita bisa sebut Hasan al-Basri, kan? Nah, tokoh awal dari tasawuf itu, kira orang-orang seperti itulah ya. Jadi bisa dikatakan ya pada Bani Umayyah awal lah kira-kira. Betul. Ya sebenarnya ya tradisi asketisme, sufisme atau apapun namanya dalam berbagai tradisi itu kelihatannya dia hadir untuk merespons situasi tertentu yang sedang mengalami krisis gitu, sehingga ya ini mungkin sebuah fenomena untuk kembali kepada sesuatu yang dianggap sebagai yang esensial gitu di dalam diri. Jadi sebetulnya ketika orang bertasawuf itu sebetulnya kembali ke kesejatian dirinya. Saya menyebutnya itu Prof arus balik. Nah, begini ya, dia satu kesadaran arus balik ya, bahwa sebetulnya hakikat diri kita ini kan sebetulnya adalah non materi, ya, ruhiyah, karena itulah chipnya atau blueprint diri kita itu kan di ruhiyahnya itu kan. Kalau fisik ini kan sebetulnya fana ya. Ya, dia dikendalikan ya oleh keinginan-keinginan. Nah, semakin menarik Prof itu. Kenapa? Karena cara pandang, terutama cara pandang antroposentris yang menempatkan manusia, terutama kemampuan berpikir itu sebagai pusat dari peradaban. Nah, itu kan sesuatu yang akhirnya ya kita saksikan melahirkan banyak sekali ketimpangan-ketimpangan. Kenapa? Karena orientasi manusia akhirnya satu dimensi. Soal pemenuhan aspek-aspek biologis, keinginan-keinginan psikologis, tapi mengabaikan ada satu hal di dalam kehidupan kita yang harus kita jaga, yang kita sebut sebagai keseimbangan sebenarnya. Nah, selalu kan ada gerakan untuk mencari titik keseimbangan baru di setiap zaman itu. Nah, dan saya menduga kelahiran tasawuf, tradisi sufisme, tasawuf dalam Islam itu juga untuk merespons situasi krisis dan mencari keseimbangan baru. Betul ya. Nah, Prof, ini kan karena tradisi tasawuf sufisme itu akhirnya dia berkembang secara sosiologis dalam tradisi keilmuan Islam, dikembangkan oleh para ulama. Nah, tentu kan dia akan mempengaruhi cara atau pendekatan yang digunakan untuk memahami sumber utama ajaran Islam, Quran. Betul. Gitu. Sejauh ini menurut Prof, bagaimana perspektif sufisme
pendekatan sufistik itu memperkaya atau mewarnai tafsir terhadap Al-Quran itu? Iya, saya kira puncak dari pengaruh sufistik ke dalam tafsir itu di abad-abad pertengahan ya. Ya kalau kita mengacu pada sejarah tafsir ya kira-kira antara abad keempat sampai ke 9 Hijriah, ya kira gitu. Nah, di situ juga kan kita tahu bahwa di masa pemerintahan atau dinasti Abbasiyah itu kan pengaruh filsafat Platonisme sudah masuk ya, di mana buku-buku filsafat dari Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dan saya kira banyak ilmuwan-ilmuwan Islam membaca itu, lalu kemudian itu mempengaruhi cara pandang terhadap Al-Quran. Nah, sebetulnya itu gayung bersambut sebetulnya karena di dalam ayat-ayat Al-Quran begitu banyak bahasa-bahasa metafor yang sastrawi ya. Yang sangat sastrawi nah itu kemudian didekati dengan pendekatan-pendekatan tasawuf baru bisa kita ketemu yang batiniah ya kan, batiniah. Nah, tentu memang melalui jembatan ilmu bahasa. Ya, tentu. Tetapi bahasa itu kan sebetulnya adalah medium ya, alat. Betul. Dia harus disambut oleh pendekatan spiritual untuk menemukan makna ya di balik, dan dalam dunia tafsir disebut tadabbur. Jadi di dalam layer tafsir itu kan ada tarjamah, ada tafsir, ada takwil, gitu kan. Nah, takwil ini kan level. Wilayah takwil inilah itu bekerja sistem tadabbur itu. Tadabbur itu kan dari kata dabara itu belakang ya. Makanya satu akar kata dengan di belakang itu dubur. Iya, kita sebut dubur. Karena ketika kita mentadabburi sesuatu, kita sebetulnya mencari pesan yang paling inti dari apa yang paling tak nampak gitu ya, yang tak nampak sebenarnya. Nah, itu kan ketika filsafat masuk, lalu kemudian peluang memang memahami terbuka seperti itu kan klop di situ. Nah, akhirnya mufasir seperti Ibnu Arabi itu kalau kita baca tafsirnya itu memang tidak mainstream ya. Dia menafsirkan itu berbeda dari tafsir-tafsir yang lain. Misalnya ketika memahami tentang at-tini waz zaitun. Dalam tafsir-tafsir sederhana yang biasa kan buah tin. Buah ya, dia fisik gitu. Nah, tetapi dalam kacamata Ibnu Arabi itu sebetulnya metafor. At-tin itu adalah yang dalam bahasa dia adalah al-makna al-kulli. Jadi dia sebetulnya adalah makna universal, simbol universalitas makna. At-tin itu karena katanya dia tidak berbiji. Bijinya itu kayak tomat, dia tidak punya biji yang jadi dia simbol. Dia simbol yang dipinjam sebenarnya tapi di simbol itu ada makna. Iya, makna kulli. Ya, di mana makna-makna yang ada itu sebetulnya bisa, artinya itu adalah asal muasal makna. Nah, ini yang menarik sekali, Prof, sebenarnya. Karena kan selama ini akhirnya lewat pendekatan sufisme itu tafsir menjadi kaya. Karena kan sufisme atau tasawuf itu kan dia berbasis pada pengalaman yang sangat personal. Betul. Nah, sehingga secara personal akhirnya orang bisa punya perspektif yang berbeda-beda. Kenapa? Karena berbasis pada sesuatu yang sangat yang sangat subjektif bahkan. Nah, dia memperkaya. Nah, di level takwil misalnya di dalam tafsir itu kan tadi kan banyak orang yang bahkan mengabaikan Al-Quran itu sebagai sastra. Karena Al-Quran kan pertama-tama kan dia harus diletakkan, didudukan sebagai kitab sastra sebenarnya. Dan ketika dia ingin didekati, ya dekati dulu dengan ilmu bahasa. Nah, tanpa itu kan sebenarnya akhirnya Al-Quran itu menjadi dia seperti kitab hukum.
dari Betul. dari kitab sastra kemudian belakangan dianggap sebagai kitab, bahkan KUHP. Al-Quran itu dianggap sebagai KUHP. Himpunan hukum. Akhirnya ketika orang baca Al-Quran yang dia ingin cari misalnya apa hukum A, hukum B, Ya, perintah halal, larangan, hitam putih lah. Ya. Padahal ya Al-Quran ini kan sebenarnya sebagai sastra besar Iya. yang sangat yang sangat luar biasa sekali, dia bisa menjadi sumber inspirasi Iya. ilmu pengetahuan. Iya. Nah ini mungkin yang akhirnya ditemukan oleh para mufasir-mufasir yang menggunakan pendekatan sufisme, dan terbukti kan Iya. setelah tradisi spiritual itu berkembang di dalam masyarakat muslim, Iya. kan dia tadi menjadi trigger, Iya. memantik perkembangan ilmu pengetahuan yang Iya. ke arah filsafat dan perkembangan sains itu. Iya. Walaupun menurut kita Prof, kan banyak juga yang menuduh tradisi tasawuf itu sebagai biang kemunduran. Nah, menurut kita gimana mendialogkan itu? Ya, itu saya kira pemikir yang paling tertuduh di sini kan dalam kajian-kajian pemikiran itu kan Imam Al-Ghazali ya. Oke. Yang sering dituduh Betul. Biangnya. pasca perang salib itu karena Al-Ghazali seolah-olah datang menenangkan kegundahan umat Islam yang porak-poranda oleh pasukan salib itu. Lalu kemudian mengajak umat ini, udahlah, mari kita bersabar, kita serahkan semua kepada Allah. Ini adalah takdir. Nah, sehingga seolah-olah Al-Ghazali ini dengan pemikiran sufistiknya itu kemudian mengajak masyarakat Muslim ini Itu pasif. ya lebih pasif untuk kembali ke dalam gitu. Nah, sementara Ibn Rushd kemudian ke barat lalu memperkenalkan rasionalisme Islam di sana. Nah, menurut saya tidak bisa juga disebut bahwa tasawuf ini adalah biang dari kemunduran, ya, karena tasawuf itu kan bukan baru ada zamannya Al-Ghazali. Tasawuf itu kan sudah ada sejak abad kedua. Nah, tetapi lebih tepatnya mungkin ada banyak orang yang salah paham terhadap memaknai tasawuf. Dia pikirnya bahwa tasawuf itu adalah jalan mendekatkan Tuhan dengan meninggalkan dunia semata-mata. Jadi zuhud itu betul-betul dimaknai sebagai perilaku yang betul-betul tidak memandang dunia. Nah, tetapi guru saya itu bilang gini, Kiai Sahabuddin itu guru saya. Dia bilang gini, harta dan keimanan itu jangan dicampur aduk. Istilahnya uang itu simpan di laci, tapi Tuhan itu simpan di hati. Jangan uang yang seharusnya di laci itu disimpan juga di hati. Nah, itu definisi zuhud menurut saya menarik itu. Karena kita harus menempatkan sesuatu yang duniawi itu dalam kacamata duniawi. Kita tidak bisa menempatkan dia pada kacamata ukhrawi. Nah, tetapi saya tambahkan bahwa meskipun kita memandang dunia itu dunia, tapi bukan berarti sekularisme. Karena dunia ini bisa menjembatani kita ke akhirat. Nah, misalnya konsepnya Setusan Nasir ya tentang manusia modern itu ada Pontifex, ada Promethean. Nah, jadi zuhud itu sebetulnya adalah kita memandang dunia ini sebagai tempat di mana bisa mengantar kita kepada akhirat. Atau justru dualitas dunia akhirat itulah sekularisme sesungguhnya. Ketika kita memandang dunia dan akhirat itu sebagai dualitas, bisa jadi itulah sekularisme itu sendiri. Kenapa? Karena misalnya kalau kita ada satu konsep soal wahdatul wujud, soal kesatuan wujud. Jadi sebenarnya yang bermasalah di kita itu bukan dunia dan akhirat. Yang bermasalah itu perspektif. Itu. Cara kita memandang dunia dan akhirat itulah yang menjadi problem dasar. Tadi bahwa orang salah paham. Salah paham. Jadi dia mencampur adukan itu antara
duniawi. Dalam arti ini ya, duniawi itu yang saya pahami yang sesuatu kesementaraan. yang ya Kesementaraan. dan yang bisa berefek menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi kalau uang bisa mendekatkan kepada Tuhan, itu bukan Iya, duniawi. itu ukhrawi juga. Betul. Ukhrawi Jadi juga. bukan objeknya. Bukan objek. Betul. Jadi cara kita memandang itu Oke. yang menentukan apa itu duniawi atau ukhrawi. Ya. Itu lagi dari perspektif tasawuf lagi itu. Dan memang kekeliruan dalam memahami konsep itu berakibat fatal Iya, betul. terhadap cara kita mengaktualisasi Iya. ajaran sebenarnya. Misalnya, Prof, ada satu kosakata yang seringkali itu menjadi penghambat. Misalnya kosakata tawadu. Iya. Jadi kadang orang banyak menyalahpahami tawadu. Bukan tawadu, itu namanya ndak pede. Tawadu itu kan dari wadi'un. Ya, wadi itu rendah. Betul. Ada satu pepatah Arab yang mengatakan tawadu takun kan najmi la halinazirin ala safahatil ma wa huwa rafi' Oke. wala taku kad dukhan ya'lu nafsahu wa huwa wadi'. Itu wadi itu. Jadi jangan kamu tawaduklah seperti bintang. Dia kelihatan rendah di telaga, tapi sebetulnya dia tinggi. Tapi jangan seperti asap. Dia meninggikan diri, padahal dari kerendahan. dia rendah. Betul. Jadi tawadu itu sebetulnya adalah rendah hati, bukan rendah diri. Nah, ini Prof menarik. Nah, ternyata Al-Qur'an itu memang bisa dipahami dan ditafsirkan berbasis pada pengalaman-pengalaman intuitif, gitu, pengalaman personal yang sangat intim. Ya. Nah, itu yang kira-kira dikembangkan oleh para sufi, gitu. Dan apa yang disebut sebagai subjektivitas dari para penafsir yang punya pendekatan sufistik itu, ketika dikaji loh, malah lebih objektif, gitu. Dia bukan pengalaman satu orang, gitu. Tapi sebenarnya ketika orang menceburkan diri dalam tradisi spiritual, bisa jadi dia juga akan mengalami hal yang sama. Jadi soal bahwa ada pengalaman yang belum dipahami oleh orang lain karena dia sendiri belum mengalaminya. Nah, Prof, ini soal kesan pribadi tak ini? Selama mengkaji tafsir, khususnya yang tafsir Isyari itu, yang pendekatannya sufistik, ada ndak kesan pribadi yang mendalam yang betul-betul berkesan begitu tentang Quran ini? Ya, saya kira itu sangat momentum ya. Artinya ya mungkin dalam saat-saat kita mengkaji Al-Quran, mempelajari, ada momentum memang ya istilahnya almarhum Pak Sawidi itu kita mengalami orgasme spiritual. Ya, ada saat kita merinding dan sampai menangis mungkin ya. Mungkin bisa kita sampai seperti itu. Tanpa kita sadari ternyata kita sedang hanyut dalam keagungan Tuhan. Nah, misalnya ketika ada satu malam ya, saya pernah siangnya itu saya diskusi dengan Prof. Amra. Prof. Amra Kasim ini kan seorang ahli bahasa ya. Ya, baru-baru saya berdiskusi tentang tanaffuts ya. Ada di ayat itu tentang al-anfuts pakai sa ya. Nah, itu bukan sa, bukan sin ya. Jadi ketika itu kan COVID. Nah, rupanya al-anfus itu ada potensi dia dimanai sebagai virus droplet gitu, virus yang keluar dari. Itu ayat konteksnya tentang apa? Ya, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Wa min syarri naffatsat. Oh, naffatsati fil uqad. An-naffatsati fil uqad. Akan meniupkan di bukulnya itu kan, cerita seorang penyihir. Jadi an-naffatsat itu, al-anfus itu sebetulnya adalah virus yang berasal dari droplet manusia. Nah,
itu kan waktu itu COVID ya, jadi kita lebih banyak merenung di rumah kan, kita lebih banyak kembali ke dunia spiritual ya. Nah jadi ketika kita membaca Quran, itu akhirnya kalau ada kata-kata kita lewati itu kita berhenti sejenak lalu mendalami. Nah itu momentum-momentum seperti itu yang menurut saya ketika kita mempelajari Al-Quran dari perspektif tasawuf itu yang melibatkan batin ya. Misalnya satu ketika di bulan puasa juga waktu COVID ini, setelah diskusi itu saya membaca surah Al-Qadar. Ketika sampai pada Inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu semua yang pernah dijelaskan orang tentang Lailatul Qadar itu menggelai. Iya. Sebetulnya apa sebetulnya ini? Apa ini kan orang sudah mengatakan Lailatul Qadar, mufassir umumnya Lailatul Qadar itu malam kemuliaan, ya. Tapi sebetulnya apa? Nah, saya coba buka tafsirnya Ibnu Arabi. Saya buka. Terus di situ Ibnu Arabi mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu adalah al-bunyatul Muhammadiyah. Jadi sebuah struktur bangunan Muhammadiyah yang Muhammad ya, dia artinya personifikasi dari Muhammad. Jadi ada satu keadaan malam itu, ada bangunan, katakanlah sebuah atmosfer yang disebut atmosfer Muhammadiyah itu. Dia nilai kemuhammadan Rasulullah itu ada di situ. Dan menurut Ibnu Arabi tidak mungkin Quran itu turun kalau dia tidak masuk ke dalam bunya Muhammadiyah itu. Kalau tidak ada bunya Muhammadiyah, itu Quran tidak masuk. Jadi tidak ada tanzil illa bi al-bunya al-Muhammadiyah. Jadi karena kemuliaan Muhammad itulah sehingga Quran itu bisa turun. Tidak ada orang yang bisa menerima Quran itu selain Muhammad. Karena dia manusia yang memang diciptakan dengan segala kemuliaan. Jadi tidak mampu orang itu kalau selain Muhammad. Muhammad pun ketika dia menerima wahyu itu harus ada dalam struktur bangunan Muhammadiyah. Bukan Muhammadiyah organisasi ini. Betul. Karena seandainya mungkin nggak ada itu ya. Nah, mungkin, itu kan mungkin hancur lebur. Pada saat itu lama saya temukan ini luar biasa ini ulama-ulama kita memahami itu. Ya, dan memang hakikatnya ya kalau kita mau merenungi Prof, Al-Quran itu kan dia adalah pengalaman personal yang sangat dalam, yang datang kepada Nabi begitu. Jadi sangat tergantung juga orang ya, karena begini Quran itu semakin kita bergaul itu dia juga seolah-olah merespon itu, menjawab ya. Kedekatan batin kita dengan Quran itu dia seolah-olah. Jadi meskipun dia ahli biologi, tapi dia bergaul dengan Quran, maka Quran itu akan memberikan spektrum biologis juga ke dia. Itulah seorang ahli bahasa membaca Al-Quran, maka spektrum kebahasaan juga akan merespon dia. Itulah mungkin alasannya kenapa kitab suci itu harus sastra. Ya, makanya Amin Al-Huli kan mengatakan Quran itu adalah Kitabul Arabi Al-Akbar, ya kitab sastra yang agung, bahasa Arab. Ya, karena dia sangat kaya. Kalau siapa ini Khalafullah mengatakan bahwa bukan siapa Abdullah Darraj ya, kalau tidak salah mengatakan Al-Quran itu seperti permata ya, ada di bukunya Prof. Quraisy. Ada di buku Prof. Quraisy itu. Jadi dari arah mana saja kita pandang, dia akan memberikan spektrum yang berbeda. Kalau kita dari sini dia biru, kalau sini agak pink. Betul. Nah itulah jadi perspektif apapun yang kita gunakan dalam mengkaji Quran itu, maka Quran akan memberikan respon dengan perspektif yang dan tadi kekayaan hazanah yang sangat itu yang saya rasakan itu. Ya. Dan sebenarnya pendekatan tafsir sufisme itu di dalam situasi zaman kita hari ini di tengah krisis multidimensi yang di awal tadi saya sampaikan itu sepertinya memang sudah memanggil. Bahwa inilah saatnya di mana ada arus balik
untuk mendekatkan manusia kembali kepada aspek-aspek batiniah dalam dirinya. Kenapa? Karena sumber masalah utama kehidupannya manusia. Dan sumber utama masalah manusia sebenarnya adalah karena dia jauh dari fitrah ruhaniah. Gitu. Cuma ada mungkin terakhir ini mungkin perlu kita perhatikan juga, misalnya ketika tampilnya narasi-narasi tafsir itu dalam dunia medsos ya, katakanlah di X atau Facebook platform aja lah. Idealnya kan gini, orang mengkaji tafsir itu ketika instrumen keilmuannya itu dimiliki, ilmu alatnya. Nah sekarang banyak saya lihat narator-narator yang mengkaji Al-Quran itu tidak memiliki, adalah tapi mungkin tidak memadai, sehingga seolah-olah hierarki keilmuan tafsir itu dilabrak gitu. Tidak penting, jadi tidak penting. Apalagi kalau platform yang seperti TikTok mungkin yang butuh hanya 3 sampai berapa detik itu. Itu kan gimana ya, to the point dan ya bisa menyesatkan sebetulnya. Ya. Dan juga penting Prof, mungkin di apa namanya ya, di garis bawahi bahwa pengalaman spiritual untuk memahami ayat-ayat Quran itu hanya mungkin terjadi jika yang bersangkutan adalah orang yang memang sudah punya pengalaman sebagai pengkaji, punya piranti keilmuan gitu. Jadi bukan orang yang tiba-tiba mengaku dapat Islamnya saja. Karena saya lihat ujungnya dia tidak menunjukkan bahwa tafsir ini adalah dunia yang terbuka ya. Dia seolah-olah kalau dia merasakan inilah sebetulnya yang dimaksud, padahal kan belum tentu. Iya tadi karena dia sesuatu yang seperti tadi permata itu, jadi bisa jadi spektrummu berbeda dengan spektrum. Nah itu tidak dikunci oleh narasi yang mengarah ke sana. Dia dikunci dengan narasi narrow minded ya. Bahwa pokoknya apa yang saya sampaikan ini nih. Betul. Ya? Tidak lain. Jadi seolah-olah mengklaim dirinya sebagai juru bicara satu-satunya. Jadi akhirnya Al-Quran ini sempit betul. dalam pandangan seperti itu, karena ya hanya merespon kelompok-kelompok tertentu, yang memuaskan kelompok tertentu. Oke, Prof. Terakhir mungkin dari saya secara pribadi ketika membaca dan nggak tahu lah apakah namanya mentadaburi atau apa. Semakin saya mendalami Quran itu, Prof, kok semakin seperti pulang kampung. Semakin menemukan ada banyak sekali kisah atau bahkan ayat-ayat dalam Al-Quran itu yang justru bercerita tentang kampung halaman kita di Indonesia. Misalnya, Prof, saya di dalam Quran itu ada satu surah yang saya sangat suka sekali. Dia surah ke-47. Surah 47 itu kan 115 surah. Dibagi 2 kan 47 tuh. Ini surah tengah berarti. Namanya surah Al-Hadid. Surah besi. Dan saya punya pengalaman punya pengalaman personal yang sangat berbeda soal surah besi ini. Kenapa? Karena ketika membaca ada debaran gitu. Karena di awal-awal surah itu dia mendeskripsikan Tuhan secara dan tidak bisa dipahami secara logika begitu. Menurut Prof, ada enggak pengalaman-pengalaman begitu ketika membaca Al-Quran, kok ini sesuatu yang tidak asing sebenarnya? Dia akrab dengan diri kita dan bahkan kehidupan di mana kita hidup. Saya kira memang sifat Al-Quran itu seperti itu ya. Artinya Al-Quran ini sangat naluriah ya. Artinya firman-firman Allah yang ada dalam Al-Quran itu berbicara pada aspek-aspek yang sangat substantif, sangat mendasar dalam pengalaman kehidupan. Contoh-contoh yang diangkat pun kisah-kisah Nabi terdahulu, peristiwa-peristiwa pelanggaran terdahulu, itu sebenarnya adalah cerita-cerita yang bisa dialami oleh setiap orang. Jadi sangat naluriah, sangat reflektif, sehingga Al-Quran ini
menurut saya apa ya, semacam suplemen ya, katakanlah suplemen. Jadi kita membaca, kita itu memiliki energi karena kita seolah-olah kembali ke kehadiran kita, lalu dicas ya oleh suplemen itu, jadi ada energi-energi spiritual yang sendiri yang kita rasakan setelah Dan baca. mungkin Meskipun kita tidak mengerti, ya. Saya itu kadang-kadang bertanya orang, menurut saya tidak mengerti bahasa Arab, tapi kok dia juga terharu gitu, menangis. Walaupun dia tidak paham apa ya Tidak sebenarnya. Disitulah mungkin kekuatan energi bahasa itu yang Iya. sebenarnya punya magic Iya, yang betul. luar biasa. Bahasa. Ada satu misalnya di dalam tradisi kita ya, sakda mapabati ada mapabati gau, Iya, gau mapabati tahu, kan sesuatu yang tadi bahwa sakda suara yang ada dalam diri manusia itulah sebenarnya akar ilmu pengetahuan. Yang membuat manusia itu punya adab gitu. Ya. Nah, keterasingan manusia pada suara-suara batiniah, suara-suara fitrah yang dimilikinya, itulah yang menjadi akar dari kehancuran. Dan itu tidak bisa dipisahkan dalam berinteraksi dengan Quran, ya harus betul. ada suara, ada bahasa, ada pemikiran, ada perasaan, ada emosi di situ. Ada penelitiannya itu Anna and Gate ya. Ketika dia penelitian di sini meneliti emosi-emosi yang dimunculkan ketika masyarakat Muslim itu baca Quran. Pada saat dia menyaksikan perlombaan MTQ, pada saat dia membaca Quran di rumahnya, itu ada emosi yang sulit digambarkan. Dan setiap orang yang merasakan emosi itu ketika ditanya itu berbeda-beda. Berbeda dari satu orang ke orang lain. Ya. Tapi dia temukan Intinya bahwa gema itu gema suara, gema tilawah itu kan dia beredar dalam dimensi gelombang. Dan dia menggunakan pendekatan etnomusikologi namanya. Betul. Jadi langgam-langgam dalam membaca Al-Quran itu mengantar orang ke dalam suasana batin yang sangat spiritual. Ini yang terakhir, Prof. Dan kalau frekuensi kita tidak sama, kita tidak akan mungkin bisa menangkap makna itu. Itulah pentingnya mungkin tadi itu. Pentingnya saya ketika mempelajari atau berusaha untuk memahami kenapa ada syariat, kenapa ada fikih yang diajarkan. Ternyata tadi itu diri kita frekuensinya harus siap, baru dia bisa terhubung dengan frekuensi ilahi itu. Itu podcast kita hari ini tentang hazanah tafsir sufisme, penting untuk dikembangkan di mana kita sedang mengalami krisis multidimensi, krisis kemanusiaan, dan manusia harus diajak kembali untuk mengenali dirinya secara intim. Sekian, sampai jumpa di Aludin Podcast episode berikutnya.